wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Willy akan menyampaikan materi tentang teks cerpen atau cerita pendek. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Dalam membahas cerpen ini, Ibu akan menjelaskan tentang definisi cerpen, pembedaan cerpen, dan apa ciri-ciri cerpen. Cerpen merupakan cerita fiksi yang alurnya terdiri atas perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sebuah cerpen akan selesai dibaca dalam waktu setengah sampai 2 jam saja. Cerpen ceritanya terfokus hanya pada satu peristiwa saja. Cerpen dapat dibedakan berdasarkan panjang pendeknya cerita dan berdasarkan isi ceritanya. Berdasarkan panjang pendeknya cerita, cerpen terbagi atas cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Sedangkan berdasarkan isi ceritanya, cerpen terbagi atas cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen dewasa. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah sesuai dengan namanya, yaitu ceritanya pendek. Umumnya panjang cerpen antara 3 sampai 10 halaman buku saja. Maksimal cerpen hanya terdiri atas 10.000 kata. Artinya sebuah cerpen harus memiliki jumlah kata di bawah 10.000 kata. Ciri-ciri cerpen berikutnya adalah cerita yang ada pada cerpen bersifat fiktif. Cerita yang disajikan adalah buah pemikiran dari penulis, bisa dari imajinasi atau pengalaman. Namun semuanya bersifat fiktif atau tidak terjadi pada kehidupan nyata. Ciri khas cerpen adalah hanya mempunyai satu alur cerita saja. Isi cerpen biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Penggambaran cerita cerpen pun memiliki setting yang cukup familiar dengan pembacanya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani tanpa unsur-unsur fantasi lainnya. Karena pendek, cerpen dapat selesai dibaca sekali duduk. Untuk membaca cerpen tidak dibutuhkan waktu yang lama. Cerpen memiliki alur cerita tunggal, yaitu berdasarkan kronologis waktu. Penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Cerpen tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, hanya yang penting saja. Kata-kata dalam cerpen sederhana, cenderung simpel, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Namun demikian, cerita dalam cerpen meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembacanya, sehingga pembaca ikut merasakan kisah dalam cerita tersebut. Unsur pendukung cerpen ada 2, unsur yang mendukung dalam atau yang biasa disebut dan unsur yang mendukung unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Unsur intrinsik
Cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan nyawa dari setiap karya. Dengan kata lain, tema merupakan gagasan dasar yang melatar belakangi seluruh cerita. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar. Latar adalah suasana, waktu, atau tempat terjadinya sebuah cerita. Penokohan merupakan unsur intrinsik yang ketiga dari cerpen. Penokohan berkaitan erat dengan pelaku dalam sebuah cerita, beserta karakternya. Di dalam sebuah cerita, karakter tokoh terbagi dua, yaitu karakter baik atau biasa disebut protagonis, dan karakter jelek atau biasa disebut dengan karakter antagonis. Sudut pandang atau point of view adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang dalam sebuah cerpen dibagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam cerpen ada dua jenis alur. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua adalah alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat atau kesan adalah pesan yang ingin disampaikan atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerpen. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerpen atau secara tersirat, dan bergantung juga bagaimana seorang pembaca memahami cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik sebuah cerpen terdiri atas bahasa, nilai-nilai, dan latar belakang pengarang. Unsur ekstrinsik bahasa berkaitan erat dengan penulis. Bagaimana kemampuan bahasa seorang penulis, bagaimana latar belakang pendidikannya, dan bagaimana kebiasaan berbahasa seorang penulis akan menghiasi karya-karya cerpennya. Latar belakang pengarang atau penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis dan aliran sastra seorang penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah nilai-nilai seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pemaparan tentang teks cerpen. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.